Perkenalkan, nama saya Bibi Sigalingging dengan NPM 2113030. His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music, So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Berikutnya akan saya lanjutkan mengenai sejarah dari moral dalam kehidupan masyarakat modern terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila mulai luntur dan tidak lagi diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, masalah moralitas yang terjadi karena nilai-nilai moral yang berhubungan dengan konsep baik dan buruk. Ketiga, pendidikan moral sangat penting untuk meningkatkan kualitas pribadi dan berbaur dengan kelompok. Yang keempat, moralitas dalam masyarakat mencakup tindakan negatif dan positif sifat manusia. Yang kelima, moralitas juga berarti pandangan hidup tentang nilai-nilai kebenaran, patuh maupun melanggar norma dalam adat yang sudah berlaku pada masyarakat. Yang keenam, permasalahan nilai moral yang semakin berkurang tersebut tentunya mengalami kekhawatiran tersendiri dan tercermin dalam sifat perilaku remaja milenial sekarang seperti mencuri, korupsi, perampokan, tidak sopan, luncurnya tanggang rasa satu sama lain, minuman keras, dan kebenaran moral yang buruk-buruk yang lainnya. Berikutnya, kebenaran moral adalah segala hal yang berkaitan dengan larangan dan tindakan, serta membahas kebenaran atau ketidakbenaran suatu perbuatan. Moralitas merujuk pada sifat moral atau keseluruhan prinsip dan nilai berhubungan yang baik dengan yang buruk. Sehingga ketika kita membicarakan moralitas suatu perbuatan, kita mengacu pada perbaikan yang buruk yang lainnya. Selanjutnya, tentang teori tentang konsep dan kebenaran moral menurut John G. Park. Konsep adalah blok bangunan pemikiran. Mereka berperan penting dalam berbagai aspek kognisi, seperti mengkategorikan objek, induksi, deduksi, dan membuat analogi. Non-kognitivisme dan subjektivisme adalah dua pandangan metaetik yang membuat klaim tentang sifat atau struktur konsep moral kita dalam penilaian moral, konsep yang sebagai merupakan blok bangunan dan dari pemikiran semacam itu. Dengan mengklaim bahwa semua penilaian moral adalah ekspresi dari emosi kita, teori-teori tersebut menyimpulkan bahwa konsep moral dalam penilaian kita terutama terdiri dari emosi atau sentimen. Namun, temuan terbaru dalam psikologi moral empiris menunjukkan bahwa konsep moral semacam itu tidak terlalu terutama terdiri dari emosi. Sebaliknya, konsep semacam itu kadang-kadang mungkin terutama terdiri dari aspek penalaran teoritis. Jika ini benar, maka non-kognitivisme dan subjektivisme adalah salah satu karena tidak semua konsep moral dalam penilaian moral terutama terdiri dari emosi kita. Dan dengan demikian, kita semua menilai moral adalah ekspresi dari emosi kita. Dalam bab ini, pertama-tama saya menjelaskan non-kognitivisme dan subjektivisme. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran singkat namun relevan tentang literatur konsep. Akhirnya saya akan memeriksa bukti empiris termasuk dalam psikologi moral yang menunjukkan bahwa tidak semua konsep moral dan penilaian terutama terdiri dari emosi. Teori tentang kebenaran moral mencakup berbagai pendekatan dalam filsafat, etika, dan matematika. Berikut adalah beberapa teori utama berusaha menjelaskan sifat dan dasar kebenaran moral. Yang pertama, deontologi. Menurut Immanuel Kant, etika deontologis berfungsi pada kewajiban dan aturan moral. Tindakan dianggap benar atau salah berdasarkan prinsip-prinsip moral yang universal. Immanuel Kant memperkenalkan konsep imperatif kategoris, yaitu aturan harus diikuti tanpa kecuali. Contohnya itu, bertindaklah hanya untuk kaidah yang bisa kamu kehendaki menjadi hukum universal. Yang kedua itu utilitarisme. Menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, etika utilitarian menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya. Contohnya itu, tindakan adalah benar
jika mereka cenderung mempromosikan kebahagiaan dan salah jika mereka cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan. Yang ketiga, etika kebajikan. Menurut Aristoteles, filsafat kebajikan berfokus pada pengembangan karakter dan kebiasaan baik. Tindakan yang benar adalah tindakan yang dilakukan oleh yang berbudi luhur. Contohnya, kebajikan adalah jalan tengah antara dua ekstrem yang buruk. Yang keempat, teori hukum alam. Menurut Thomas Aquinas, kebenaran moral ditemukan melalui akal dan pemahaman tentang tujuan alamiah manusia. Contohnya itu, berbuat baik harus sesuai dengan tujuan alamiah manusia. Dan berikutnya itu non-kognitivisme. Menurut A.J. Ayer dan Charles Stevenson, non-kognitivisme berpendapat bahwa pernyataan moral tidak dapat menyatakan bahwa fakta tidak bisa dinilai benar atau salah. Sebaliknya, pernyataan moral adalah ekspresi sikap emosional atau perintah. Contoh prinsipnya itu, ketika seseorang mengatakan mencuri itu salah, mereka hanya mengekspresikan ketidaksukaan terhadap mencuri. Yang keenam, subjektivisme. Menurut David Hume, subjektivisme menyatakan bahwa kebenaran moral bergantung pada sikap atau keyakinan individu. Pernyataan moral benar atau salah relatif terhadap individu yang membuat pernyataan tersebut. Contoh prinsip itu, apa yang benar secara moral bagi seseorang mungkin salah bagi orang lain, tergantung pada keyakinan pribadi mereka. Selanjutnya, teori dan tujuan dari konsep dan kebenaran moral. Teori-teori muncul dari psikologi pada tahun 1980-an dan menjadi mapan berdasarkan kekuatan untuk menjalankan kategorisasi serta kapasitasnya untuk memberikan penjelasan rinci tentang akuisisi konsep. Dalam The Origin of Species, Charles Darwin berpendapat bahwa klarifikasi spesies biologis tidak boleh didasarkan pada kesamaan superficial yang netral terhadap teori, tetapi harus didasarkan pada penjelasan kausal yang mendasari kesamaan antara organisme dan natural kinds atau WVO. Quinn menyatakan bahwa perkembangan itu sangatlah baik. Baik, penjelasan dan kesimpulan dari materi yang kami bawakan itu yang telah dibahas mengenai berbagai teori konsep dan kebenaran moral. Konsep dan kebenaran moral adalah elemen penting untuk membantu kita memahami bagaimana kita harus hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka memberikan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan kita, membentuk masyarakat yang adil dan harmonis, dan mengejar kehidupan yang baik dan bermakna. Terlepas dari perbedaan dalam pendekatan filosofi dan agama, semua teori ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang moralitas dan etika. Sekian dari hasil pemaparan materi kami, semoga bermanfaat.